Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Syawitri dengan NIM 121031935051 Hukum Tata Negara 5B. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengertian dan sumber dari hukum acara peradilan agama. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, menjelaskan bahwa peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara umum, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari atau mendapatkan keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Selanjutnya, berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 54 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang digunakan pada peradilan agama mengacu pada hukum acara di Badan Peradilan Umum, berarti mengacu pada ketentuan hukum formal yang ada di dalam HIR dan RBG serta BW dan peraturan lainnya yang berlaku di peradilan umum. Menurut para ahli, yang pertama, Sudikmo Mertokusumo mendefinisikan hukum acara peradilan sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum peradilan material dengan perantara hakim. Yang kedua, menurut Wiryono Pojodikoro bahwa hukum acara peradilan adalah rangkaian peraturan yang memuat bagaimana cara orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak. Yang ketiga, menurut Abdul Qadir Muhammad merumuskan bahwa hukum acara peradilan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara peradilan melalui pengadilan atau hakim sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Yang keempat, menurut Retno Wulan S. dan Iskandar U. memberi pengertian hukum acara peradilan sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban peradilan sebagaimana yang diatur dalam hukum peradilan material. Sumber hukum acara peradilan agama yang pertama ada HIR, yang kedua RBG, yang ketiga RF, yang keempat BW atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Peradilan, yang kelima WFK atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang keenam ada Undang-Undang tentang Peradilan Acara Banding, yang ketujuh tentang Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kedelapan Undang-Undang tentang Peradilan Umum, yang kesembilan tentang Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, yang kesepuluh ada Undang-Undang tentang Perkawinan. Selanjutnya, contoh praktek dalam hukum acara peradilan agama, yaitu adalah perkara perceraian. Dalam tahap pertama dalam prosesnya, yaitu mengajukan surat gugatan. Surat gugatan perceraian dan surat permohonan dibuat oleh pengacara atau kantor advokat yang ditunjuk oleh orang yang berperkara dan yang telah diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Surat ini merupakan permohonan dari pihak penggugat kepada pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan antar pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat. Sedangkan surat permohonan merupakan surat untuk memperoleh hak-hak atau kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat. Pada intinya, dalam perkara di peradilan agama, pihak-pihak yang terlibat diantaranya yang pertama, pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang kedua, pihak secara tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan. Sekian penjelasan dari saya terkait sumber dan pengertian hukum acara peradilan agama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.